Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar tentang rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Di video yang pertama kita sudah mempelajari cara menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi, ya, dan itu lumayan agak panjang prosesnya. Tetapi tetap harus teman-teman pelajari karena rumus-rumus turunan fungsi aljabar atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang sekarang kita pelajari itu dasarnya sebetulnya dari definisi tersebut. Nah, diingatkan kembali, misalkan sebuah fungsi aljabar, kita misalkan sebagai fx. Nah, ini fx ini dengan y itu sama aja. Notasinya kita ingat kembali, kalau misalkan fx nih, maka notasinya f aksen x. Nah, kalau fungsinya dinyatakan dalam y, ya sudah berarti y aksen gitu. Nah, bisa juga ditulis misalkan nih dinyatakan dalam fx, maka bisa juga ditulis dfx per dx. Atau kalau dalam bentuk y fungsinya maka bisa ditulis dy dx. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, y sama dengan c, di mana c di sini maksudnya konstanta ya. Maka turunannya atau y aksennya itu adalah 0. Contoh, y sama dengan 5. Maka turunannya atau y aksennya ya 0, gitu kan? Lagi misalkan nih, fx sama dengan 7, maka f aksen x-nya atau turunannya ya 0 juga, karena kan sama-sama konstanta tuh, nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut, y sama dengan x. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau y sama dengan x, maka turunannya atau y aksennya itu adalah 1. Kenapa? Karena di sini nih, koefisiennya 1. Jadi kalau cuma x aja, nggak ada pangkatnya, maka turunannya adalah koefisiennya. Gitu. Contoh nih, y sama dengan 2x. Nah, ini koefisiennya berapa? 2 kan? Maka turunannya adalah 2. Gitu. Kemudian fx sama dengan negatif 6x. Koefisiennya berapa nih? Negatif 6. Maka f aksen x-nya negatif 6. Gitu. Paham ya? Berikutnya, y sama dengan x pangkat n. Nah, ini kalau misalkan udah ada pangkatnya, ini turunannya kita kalikan nih. N ini kita kalikan ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Jadi seperti ini. Contoh, fx sama dengan x pangkat 27, berarti 27-nya tinggal kita tulis ke depan, gitu ya. Kemudian x pangkat 27 dikurang 1. 27 dikurang 1 kan 26, maka turunannya 27 x pangkat 26. Lagi, fx sama dengan x pangkat 3, maka 3-nya tinggal kita kedepankan, berarti jadi 3 dikali x pangkat 2, karena 3 dikurang 1 kan, gitu. Berikutnya, y sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, di sini teman-teman tinggal kalikan. N kita kalikan dengan a. Kemudian pangkatnya sama kayak tadi, tinggal kita kurang. Nah, kenapa ini dicetak kuning? Ini maksudnya rumus yang pertama, rumus yang kedua, rumus yang ketiga itu sebetulnya kita ambil dari rumus yang ini. Contoh, y sama dengan 3x pangkat 5. Berarti 5 kita kalikan dengan 3. Kemudian x pangkat 5 dikurang 1. Kan gitu. 5 kali 3 berarti 15. Nah, 5 dikurang 1, 4. Maka turunan dari y sama dengan 3x pangkat 5 adalah 15x pangkat 4. Kemudian y sama dengan 2x pangkat negatif 3. Nah, sama. Mau itu pangkat positif, mau itu pangkat negatif, kita kalikan dulu. Jadi negatif 3 kita kalikan dengan 2. Kemudian x pangkat, pangkatnya kita kurang 1. Kan gitu ya. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. X pangkat nih negatif 3 dikurang 1 berarti negatif 4. Nah, kalau soal PG, kadang jawabannya bisa seperti ini. Tapi kadang jawabannya nggak seperti ini. Nah, gimana kalau nggak ada jawaban yang ini? Maka teman-teman jadikan pangkat positif. Gimana caranya? Ini tinggal kita turunkan. Jadi negatif 6 per X pangkat 4.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Y sama dengan 4 per X. Nah, ini untuk mempermudah hitungan kita, ini kita ubah dulu bentuknya. Ini kayak ini tadi nih, lihat, negatif 6 per X pangkat 4. Kalau ini kita pindahkan ke atas, maka kita jadikan pangkat negatif, kan gitu ya. Ini pun sama, 4 per X berarti sama saja dengan 4X pangkat negatif 1. Ini masih Y ya. Jadi ini bukan di aksen, tapi masih Y, karena kita hanya mengubah bentuknya. Belum kita turunkan. Nah, sekarang baru kita turunkan. Gunakan rumusnya, berarti ini negatif 1 kita kalikan dengan 4, kan gitu. Kemudian X pangkat negatif 1 dikurang 1. Negatif 1 kali 4 berarti negatif 4. X pangkat negatif 1 kurang 1, negatif 2. Nah, sama kayak tadi. Kalau memang nggak ada jawaban dalam bentuk seperti ini, maka X-nya kita turunkan. Berarti jadi negatif 4 per X pangkat 2. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Y sama dengan 8X pangkat 1 per 2. Nah, berarti 1 per 2 kita kalikan dengan 8. Kemudian 1 per 2-nya kita kurang dengan 1. Kan gitu ya. 1 per 2 kali 8 berarti 4. Nah, ini X pangkat 1 per 2 dikurang 1 nih. Ini teman-teman kalau gini langsung aja gini ya caranya nih. Ini 2 kalikan dengan 1. Berarti kan 2 ya. Kemudian ini 1 dikurang 2. Maka X pangkat negatif 1 per 2. Nah, dengan menggunakan cara ini nih, kayak nomor 8, yang ini kan diubah jadi begini. Yang nomor 9, ini dari sini kita ubah begini. Ini juga sama kan? Jadi bisa kita tulis 4 per X pangkat 1 per 2. Gitu. Nah, misalkan nih, nggak ada juga jawaban seperti ini. Nah, teman-teman ingat, X pangkat 1 per 2 itu bisa kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari X. Gitu. Jadi, boleh juga jawabannya 4 per akar X. Udah, biasanya sampai sini. Tapi ini misal ya, misal. Nggak ada jawaban sampai sini. Ya, berarti tinggal kita rasionalkan aja. Itu kalau nggak ada ya. Kalau ini masih belum. Biasanya tapi sampai sini. Nah, ini berarti 4 per akar X, kita kalikan akar X per akar X, kan gitu. Tinggal kita rasionalkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 akar X per X. Atau akar X-nya bisa kita tulis di tengah. Jadi 4 per X akar X. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Y sama dengan akar kuadrat dari X. Nah, sebetulnya contoh 10 dan contoh 11 itu adalah contoh soal yang sama. Bedanya, kalau yang 10 itu sudah dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, kalau ini dalam bentuk akar. Ini kita ubah aja, ya. Sehingga ini menjadi X pangkat 1 per 2, gitu. Jadi, ubah dari bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Dan ingat, ini masih Y, belum kita turunkan. Sekarang baru kita turunkan nih. Maka 1 per 2 dikali X pangkat 1 per 2 dikurang 1. Maka kayak tadi kan, 1 per 2 dikali X pangkat negatif 1 per 2. Nah, ini kalau kita turunkan berarti jadi 1 per 2 X pangkat 1 per 2. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga jadi 1 per 2 akar X. Gitu. Kalau nggak ada juga gimana? Ya sama, rasionalkan aja. Akar X kita kalikan dengan akar X per akar X. Maka jadi akar X per 2X. Atau bisa kita tulis 1 per 2X akar X. Gitu ya. Tapi biasanya, ingat ya teman-teman, biasanya sampai sini kok. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 12. Fx sama dengan 1 per akar kuadrat dari X. Nah, ini ubah dulu aja. Ini kan berarti X pangkat 1 per 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau kita ke ataskan, berarti jadi X pangkat negatif 1 per 2. Gitu. Ini masih Fx-nya ya. Kalau kita turunkan baru, berarti ini negatif 1 per 2. Kita kedepankan. Kemudian X pangkat negatif 1 per 2 dikurang 1 kan gitu ya. Nah, ini 2 kalikan dengan 1. Berarti 2. Negatif 1 dikurang 2. Berarti negatif 3 per 2. Nah, jadi seperti ini. Negatif 1 per 2. X pangkat negatif 3 per 2. Kalau nggak ada jawaban begini, maka jawabannya seperti ini. Negatif 1 per 2X pangkat 3 per 2. Nggak ada juga, maka kita ubah menjadi negatif 1 per 2
akar kuadrat dari X pangkat 3. Kan gitu ya. Ini kalau diubah menjadi bentuk akar. Nggak ada juga. Nah, ini X pangkat 3 kan bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat dikali X kan gitu ya. Sehingga bisa kita tulis negatif 1 per 2 akar kuadrat X kuadrat dikali X kan gini nih. Nah, ini X kuadratnya berarti kan jadi X. Sehingga jadi negatif 1 per 2X dikali akar X. Gitu. Ya, udah biasanya sampai sini. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya berarti kita rasionalkan. Oke, maka menjadi seperti ini. Ya, tadi kan perhitungannya sudah ya. Nah, ini tinggal dikalikan berarti jadi negatif akar X per 2X kuadrat. Atau bisa kita tulis seperti ini. Negatif 1 per 2X kuadrat akar X. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Y sama dengan 4 dikali 5X pangkat 5 dikurang 3X. Nah, untuk soal ini, kita gunakan rumus berikutnya, yaitu Y sama dengan C dikali GX. Jadi ada konstanta, kita kalikan dengan sebuah fungsi. Maka yang diturunkan hanya fungsinya saja, jadi C-nya tetap. Contohnya kayak ini berarti kan ini C-nya ya, ini ada fungsi. Berarti yang kita turunkan ininya aja. Jadi X-nya sama dengan 4 dikali. Nah, karena ini ada pengurangan, maka kita gunakan rumus berikutnya, yaitu Y sama dengan GX ditambah atau dikurang HX. Maka turunannya tinggal turunkan masing-masing. Jadi ini GX-nya kita turunkan. Ya, kalau ditambah berarti ditambah, kalau dikurang berarti dikurang. Ini HX-nya juga turunkan. Nah, ini berarti turunkan yang ini, turunkan yang ini. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau ada penjumlahan pengurangan, udah tinggal turunkan satu persatu gitu aja. Nah, berarti ini kalau kita mau turunkan kan 5 kali 5 kan gitu ya. Berarti 25 X pangkat 4. Karena kan 5-nya dikurang 1. Kemudian ini dikurang 3 kan gitu ya. Nah, tinggal ikutin rumus yang kedua tadi ya. Nah, habis itu udah ini tinggal dikaliin aja nih. 4 kali 25 berarti 100 X pangkat 4 gitu. 4 kali negatif 3 berarti negatif 12. Gitu. Nah, atau sebetulnya teman-teman boleh juga ini kalikan. Dari awal nih, dari sini kalikan. 4 kali 5X pangkat 5 gitu kan. Nih, kita kalikan berarti jadi 20X pangkat 5 kan. Kemudian 4 kali negatif 3X berarti negatif 12X. Boleh. Tapi ini masih Y. Dan nggak perlu menggunakan rumus yang ini. Tapi gunakan rumus yang ini langsung. Berarti ini 5 kali 20 kan 100. X pangkat 5 dikurang 1 kan 4. Tuh, ini juga sama tuh. Negatif 12. Sama jawabannya. Nah, ini terserah. Tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1. Nah, ini untuk mempermudah yang 1 per X-nya kita ubah dulu bentuknya. Ya, kita ke ataskan. Berarti jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang X pangkat negatif 1 ditambah 1. Gitu ya. Nah, ini nggak muncul. Kayaknya animasinya salah nih. Nah, kemudian ini kita turunkan nih. 2 berarti jadi 2X gitu kan. Karena ini 2-nya dikurang 1. Gitu. Kemudian ini negatif 1 kali negatif 1. Nah, berarti jadi ditambah nih. Oke, ditambah X pangkat negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2. Nah, ini baru muncul nih. Harusnya tadi nih. Nah, turunan dari 1 kan 0. Udah aja berarti jawabannya ini. Nggak ada jawaban seperti ini misalkan. Nah, ini berarti X pangkat negatif 2-nya kita ubah kayak tadi. Jadi 2X ditambah 1 per X pangkat 2. Gitu. Jadi jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini. Kalau PG, lihat aja ya. Yang mana yang ada bentuknya. Gitu. Berikutnya. Y sama dengan 6X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 3. Nah, ini sama prosesnya karena ini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pengurangan. Berarti ya sudah, tinggal turunkan satu-satu. Ini misalkan 4 kali 6 berarti 24. X-nya pangkat 4 tinggal dikurang 1 berarti jadi X pangkat 3. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. X-nya jadi pangkat 2. Kemudian ini 2 kali 3 berarti 6. Nah, X-nya kan ini pangkat 2 nih. Dikurang 1 berarti X aja udah. Nah, ini negatif X berarti turunannya negatif 1.
Yang ini berarti turunannya 0 gitu. Bisa ya? Oke, sampai sini dulu. Untuk rumus-rumus berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.